Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi dalam kajian ilmu falak ruhani di channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas mengenai astrologi Arab dari dua kitab. Yang pertama kitab Abu Ma'syar Al-Falaki, yang kedua kitab Syekh Abdul Fattah At-Tuhi. Abu Ma'syar Al-Falaki ini sudah pernah kita review kitab ini, yang isinya adalah mengenai pembacaan kepribadian dan hal-hal lainnya di diri manusia. Ini kitab sangat masyhur di Indonesia dan dipakai juga oleh banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, santri-santri di Indonesia, dan sudah kita review kitab ini. Apa bedanya kemudian dengan kitabnya Syekh Abdul Fattah yang judulnya Dalilul Khairon fi Toli'il Insan? Ini apa bedanya? Dua-duanya sama kajiannya mengenai astrologi Arab, apa pembacaan terkait dengan manusia. Nah, seperti yang pernah disampaikan dalam review kitab Abu Ma'syar Al-Falaki, bahwa dalam kitab Abu Ma'syar Al-Falaki ini metode yang digunakan oleh Syekh Abu Ma'syar Al-Falaki, metodenya adalah dalam pembacaan diri seseorang, metodenya adalah dengan cara menghitung namanya dan nama ibunya menggunakan kaidah abjadiyah kubro. Jadi menggunakan kaidah abajadun, hawazun, hatoyun dan lain sebagainya. Dihitung namanya, kemudian dihitung nama ibunya. Setelah itu jumlahnya dibagi 12. Setelah dibagi 12, maka sisanya berapa? Kalau sisa 1 berarti zodiak atau buruj 1. Buruj 1 itu adalah Aries, terus Taurus, lalu Gemini, Cancer, sampai kepada Pisces. Jadi nanti tinggal dilihat, misalnya dia hasilnya jumlahnya sekian, lalu kemudian dibagi 12, misalnya sisanya 5. Kalau sisa 5 itu berarti burujnya Asad, zodiaknya adalah Leo. Nah, setelah itu dilihat di kitabnya, di kitab ini, buruj Leo atau buruj Asad ini seperti apa orang ini, tinggal dibaca saja di dalam kitab ini. Dan kitab ini sudah banyak terjemahnya di Indonesia. Kita juga di sini punya beberapa terjemah dari kitab Abu Ma'syar Al-Falaki. Tapi metodenya adalah seperti tadi. Jadi saya ulang, kalau dalam Abu Ma'syar Al-Falaki dibaca, yang cara membacanya, menghitungnya adalah namanya, nama ibunya, dihitung dengan abjadiyah kubro, kemudian dibagi 12, sisanya berapa? Sisa 1 sampai sisa 12 dilihat pada urutan zodiak, urutan buruj. Mulai dari apa namanya Aries, mulai dari Aries, Hamel, sampai ke 12 yaitu Pisces atau Hud. Setelah sudah ketemu, tadi misalnya sisanya 5 yaitu Asad. Lalu kemudian dilihat di sini Asad ini apa pembacaannya? Di sini oleh Abu Ma'syar Al-Falaki dibacakan 12 bait, 12 rumah. Apa itu rumah? Seperti yang pernah kita sampaikan juga di video yang lain, bait atau rumah adalah tempat-tempat yang dibikin oleh para ulama untuk menggambarkan dan mewakilkan berbagai macam perihal kebutuhannya atau perihal dirinya. Misalnya bait 1, rumah 1 itu adalah baitu hayatihi wa nafsihi, rumah tentang kehidupannya dan tentang pribadinya. Jadi kalau ingin tahu orang ini pribadinya kayak apa, tubuh fisiknya itu seperti apa, penampilannya seperti apa, maka lihatlah apa yang ada di bait 1 gitu. Atau misalnya bait 2, rumah 2. Bait 2 itu baitul malihi, rumah hartanya. Jadi kalau ingin membaca bagaimana keuangan dia, maka lihatlah di bait 2-nya, jangan lihat di bait 1. Karena kalau keuangan itu adanya di bait kedua. Begitu selanjutnya, ada 12 bait yang dibuat oleh para ulama yang itu mewakili terhadap persoalan-persoalannya. Apalagi misalnya tentang karirnya dan kedudukan sosialnya.
maka lihatlah bait 10. Rumah 10 itu adalah rumah terkait dengan kedudukan sosial dan karirnya. Jadi kalau ingin membaca karirnya seperti apa, maka lihatlah di bait 10. Nah, 12 bait ini itu disampaikan oleh Abu Ma'sar di dalam kitabnya Abu Ma'sar Falaki. Jadi misalnya tadi dia sisanya 5, berarti kan burujnya, zodiaknya Leo. Maka tinggal dibaca saja kepribadiannya seperti apa, keuangannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, hubungan dengan orang tuanya seperti apa, hubungan dengan anak-anaknya seperti apa. Terus dibaca itu sampai ke 12 bait. Nah, itu yang ada di kitab Abu Ma'sar Al-Falaki. Nah, berbeda dengan Abu Ma'sar Al-Falaki, ini kitab yang disampaikan oleh Abdul Fattah As-Said At-Tuhi, yang tadi namanya Dalilul Khairon fi Toli'il Insan. Kalau menurut kaidahnya Syekh Abdul Fattah At-Tuhi, ini kaidahnya adalah nama dia, nama seseorang ditambah nama ibunya dihitung dengan kaidah hijaiyah, bukan huruf abjadiyah, tapi menggunakan kaidah hijaiyah. Hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zar, ro, zai, shin, shin, sod, dot, sampai ya. Itu menggunakan kaidah itu, bukan menggunakan kaidah abjadiyah. Setelah selesai dihitung berapa jumlahnya, maka dibagi 9. Dibagi 9. Nanti hasilnya tinggal dilihat oleh beliau. 9 ini dinamakan martabatul ula, martabatus saniyah, sampai ke martabatul tasiah. Jadi ada martabat 1, martabat 2, martabat 3, sampai ke martabat ke-9. Kalau dia hasilnya 5, berarti tinggal dilihat martabatnya martabat 5. Nah, bedanya lagi dengan Abu Ma'sar Al-Falaki. Kalau tadi perbedaan yang pertama adalah kalau Syekh Abdul Fattah ini menggunakan kaidah hijaiyah, tapi Abu Ma'sar Al-Falaki menggunakan kaidah abjadiyah kubro. Yang kedua perbedaannya adalah dibaginya bukan dibagi 12 sebagaimana jumlah buruj atau zodiak, tapi oleh Abdul Fattah At-Tuhi dibaginya 9. 9 itu adalah angka pokok 1 sampai 9. 1 sampai 9 karena itu menjadi angka asli 1 sampai 9. Nah, tinggal dihitung ketika sudah dibagi 9 hasilnya berapa. Nah, setiap hasilnya itu disebut dengan martabat. Jadi martabat 1, martabat 2, martabat 3. Dan sampai ke martabat 9. Oke. Yang ketiga perbedaannya adalah kalau dalam kitab Abu Ma'sar Al-Falaki 12 bait, 12 rumah ini semuanya dibaca. Tapi kalau di dalam kitab At-Tuhi cukup dibacakan beberapa saja. Yang pertama dibacakan tentang baitu hayatihi wa nafsi. Tentang karakternya seperti apa, bentuk fisiknya seperti apa. Terus kemudian baitu zawaji, rumah pernikahannya. Pernikahannya nanti seperti apa. Dia nanti menikah dengan siapa, dengan orang yang seperti apa. Terus kemudian pernikahannya nanti akan punya potensi apa. Itu nanti yang kedua. Lalu ada baitu safar, rumah bepergiannya. Nanti orang bepergiannya seperti apa, kemana saja dia akan melakukan bepergian. Kemudian ada baitul izzi wa rif'a wal hukam, rumah kemuliaan, keluhuran, dan lembaga yang akan dia tempati. Jadi di mana wilayah kemuliaan dia, di mana wilayah keluhuran dia, dan di mana lembaga apa yang bisa dia tempati. Lalu dibaca juga baitul a'da, rumah permusuhannya. Jadi siapa orang-orang seperti apa yang punya potensi bermusuhan dengan dia. Lalu baitul khaufi wal amrodi wal a'lal, rumah ketakutan dan sakitnya. Ini orang potensi sakitnya di mana? Terus kemudian ketakutannya ada di mana? Terus asbabu hazal marodi, penyebab sakitnya itu seperti apa? Jadi kalau dia sakit nanti penyebabnya seperti apa? Lalu kemudian ad-dawai, obatnya nanti apa? Lalu kemudian baitul aulad, rumah anak-anaknya. Nanti anak-anaknya ini seperti apa? Terus kemudian ada baitul akibah,
bait akibatnya. Baitul akibah ini adalah ketika ada orang bertanya tentang apa, misalnya orang ini bertanya tentang si Anu hilang, apakah dia kembali apa enggak. Nah, nanti tinggal dibaca itu di baitul akibahnya. Begitu selanjutnya. Yang terakhir diberikan hijabnya. Hijab itu penangkal. Karena setiap orang punya hijab, punya penangkalnya. Agar dia terhindar dari apapun, apa hijabnya. Nah, ini yang disampaikan oleh At-Tuhi dalam kitab Dalil Khaironnya. Jadi saya ulang, kalau dalam At-Tuhi, seseorang dihitung namanya, nama ibunya, lalu kemudian jumlahnya dibagi 9. Misalnya sisanya 1, misalnya 1. Ketika lihat sisanya 1, maka tinggal kita lihat di sini. Martabat ula ini di martabat ula, martabat yang pertama, orang ini kepribadiannya seperti apa, bentuk fisiknya seperti apa. Lalu kemudian pernikahannya kayak apa, perjalanannya seperti apa, kemuliaannya dan keluhurannya seperti apa, permusuhannya seperti apa, ketakutan dan sakitnya seperti apa, penyebab sakitnya seperti apa, obatnya seperti apa, kemudian anak-anaknya nanti seperti apa. Kalau kemudian dia ada persoalan-persoalan apa yang perlu dijawab dari persoalan itu. Dan kemudian hijabnya apa, hijabnya apa. Nah, inilah yang disampaikan oleh At-Tuhi. Bedanya dengan kitab Abu Mas'al Al-Falaki. Tapi kedua kitab ini sama-sama merinci. Khusus laki-laki punya pembacaan sendiri, ada nanti itu. Jadi untuk laki-laki dibikin qaidahnya sendiri, untuk perempuan juga dibikin qaidahnya sendiri. Pun juga di kitab Dalilul Khairon juga laki-laki dibikin qaidahnya sendiri, perempuan dibikin qaidahnya sendiri, bahkan anak kecil juga punya qaidahnya sendiri. Nah, itu para sahabat-sahabat sekalian, sekilas mengenai perbedaan antara kitab Abu Mas'al Al-Falaki, ini kitab yang sudah masyhur sekali lagi, dikarang oleh ulama yang sudah sangat lama, lahir pada tahun 788 Hijriah, Abu Mas'al Al-Falaki. Ini kitab yang sangat populer, yang berisi tentang tadi pembacaan manusia. Lalu kemudian disandingkan ada kitab Dalilul Khairon karangannya At-Tuhi, yang sebenarnya kenapa kok At-Tuhi ini berbeda dengan Abu Mas'al Al-Falaki metodenya kalau kita baca di muqaddimahnya, karena beliau mengatakan begini, buruj itu buyutun faqat, buruj itu cuma sekedar bait-bait saja. Jadi zodiak itu sekedar bait saja. Yang setiap bait itu setiap bait itu pasti akan berpisah dengan robnya, dengan penguasanya. Contoh, Aries itu Hamal itu penguasanya adalah Mars. Nah, tidak setiap hari, tidak setiap saat Aries itu selalu dengan Mars, tidak setiap saat. Gitu. Kadang dia berpisah. Nah, fala yanfa'u baitun biduni rob, dan tidak bisa ambil manfaat sebuah bait tanpa ada penguasanya di situ. Gitu loh. Misalnya penguasanya bait 2 adalah Taurus misalnya. Nah, Taurus ini penguasanya Taurus adalah Venus. Kalau Venus tidak bersama dengan Taurus di bait 2, maka itu tidak ada manfaatnya. Gitu loh. Nah, itu semacam apa? Sebenarnya kan ini yang dipakai oleh Abu Mas'al Al-Falaki metodenya. Tapi kata At-Tuhi, ya nggak bisa sebenarnya itu, karena nggak mungkin sebuah bait punya manfaat kalau tidak ada penguasanya. Itulah yang kemudian membuat At-Tuhi membuat sebuah kaidah sendiri. Cara membacanya itu bukan dibagi 12 gitu dengan pembagian zodiak itu, tapi dia dibagi 9 yang disebut dengan martabatul ula sampai martabatut tasi'ah. Nah, itu sekilas mengenai kitab. Kalau kitab Abu Mas'al Al-Falaki banyak beredar di Indonesia, tapi kalau kitab At-Tuhi ini tidak beredar di Indonesia, tapi ada di Falak Ruhani. Kitab ini disediakan Dalilul Khairon fi Tali'il Insan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan review 2 kitab ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.